Hai guys, senang banget ketemu lagi di Binal Bincang bareng Inal. Dan kali ini seperti biasa lah ya, geser kita udah pasti orang-orang yang sangat luar biasa banget, orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang berpengaruh. Dan yang spesial di Binal kali ini, konten kreator yang Kutai Timur punya lah ya. Siapa dia? Kita kasih applause dulu untuk Anto Brandon. Yeah. Selamat datang bro, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Saya tahu pasukannya banyak banget, cuman dibawa ke sini ada dua peri cantik ya. Iya. Ini paling cantik sudah di antara cantik, semua. di antara semuanya ya. Ya. Oke, ini boleh perkenalkan dulu sebelumnya yang ada di sini yang dibawa sama Anto. Oke, perkenalkan, nama saya Anto. Cuman nama panggung saya lebih dikenal sama seluruh Kutai Timur. Brandon Anto, cowok paling tampan dan paling kuat di Kutai Timur. Setuju ya guys. Oke, dalam film Bubuhan saya berperan sebagai Niko. 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 Oke, berarti Niko ini peran utama ya? Ya. Peran pemeran utama ya. Utama. Oke, kemudian yang di samping saya ini yang sebelah paling kanan. cantik. Pokoknya paling the best lah dianya nih. Paling semok juga. Paling gemoy ya. Paling gemoy. Perkenalkan, nama saya Caca. Perannya sebagai apa ya? Sahabatnya Niko. Sahabatnya Niko. Dan di sebelah kiri saya dia juga salah satu yang paling cantik. Cuma dimakan umur aja sudah. Kita masih muda loh ya. Kita Gusti dari lama ya Gusti. Iya, Siapa? Sebagai apa? Saya sebagai Rara, mamah dari Niko. Mama dari Iya. Niko. Padahal cocoknya kalau dilihat secara nyata, nggak lihat di filmnya ini kayak kakak adik loh. Iya kan? Nextnya buat seperti itu. Nextnya seperti itu akan berubah berarti ceritanya. Yes, jadi sudah disebutin sama Anto Brandon tadi, ini ada film Bubuhan ya. Jadi film yang baru ini cukup membuat masyarakat juga lagi kayak wow, amazing apa nih gitu kan ya. Dan kalau saya lihat juga tadi barusan ini mendapat sambutan dari beberapa petinggi di Kutai Timur juga kan, termasuk Bupati. Ini merupakan apresiasi yang luar biasa loh, kita kasih applause dulu gitu loh ya kan. Berarti ini sudah membuka mata mereka juga bahwa Kutai Timur tuh punya talenta-talenta yang luar biasa gitu loh. Dan yang ada di film Bubuhan ini juga yang kita maksud tadi kan talenta-talenta luar biasa gitu loh. Tapi boleh diceritakan nggak latar belakang kenapa film Bubuhan ini akhirnya kamu bisa produseri gitu? Oke. Awal dari pembuatan film ini sebetulnya apa ya, kita awal-awalnya tuh buat konten-konten biasa dulu, konten-konten komedi. Cuman berjalannya waktu terpikir untuk ngebuat sesuatu hal yang berbeda gitu. Yang lebih menantang. Lebih menantang lagi. Jadi pembuatannya juga, rencananya juga cukup panjang. Rencananya kapan, buatnya kapan. Jadi memakan waktu sekitar hampir setahun. Hampir setahun. Tapi rencana itu nggak jadi wacana karena Enggak. terbukti kan. Jadi kalaupun prosesnya panjang gitu ya. Jadi saya tuh kalau buat suatu wacana saya harus share dulu ke sosial media. Jadi gitu. tuh orang tahu, jadi membuat tantangan buat diriku Animonya sendiri. gimana gitu ya. Jadi kalau sudah saya share ke dunia sosial media, orang pasti pengen tahu tuh kelanjutannya gimana. Jadi kalau saya nggak jadikan itu, otomatis saya malu sendiri. Jadi itu membuat tantangan. Merasa tertantang. Jadi ya kan? selalu lempar dulu gitu ya. Oh gitu. Jadi saya buat. Awalnya kita buatnya gagal ya. Pertama kali buatnya gagal karena satu permasalahan kameramen. Kameramennya pulang kampung. Harus disebutin ya gitu. Sudah sempat. Iya, karena kita sudah syuting di beberapa lokasi. Oh gitu. Sudah ada proses yang berjalan, tapi ternyata kameramennya harus pulang jadi stop gitu. Stop di situ. Terus juga perizinan yang susah. Oh gitu. Jadi beberapa tempat yang kita mau ambil itu susah banget, termasuk yang ada di daerah-daerah perusahaan kan. Oh gitu. Karena juga berbenturan dengan COVID tahun lalu. Oh benar masih pandemi ya. Jadi kita nggak bisa lancar lah ngebuatnya. Nah, kalau boleh tahu ini kan juga melibatkan banyak personil kan. Kalau kita lihat dari filmnya gitu kan ya. Selain yang ada di sini juga masih banyak sebenarnya nggak bisa ikutan gabung ya. Mungkin penuh jadinya. Mungkin karena keterbatasan waktu mereka juga, kesibukan mereka juga. By the way, ngomong-ngomong soal kesibukan, boleh nggak dikasih tahu nih sama kita semuanya, sama Prim juga pemirsa juga yang lagi nonton Binal kali ini, kesibukan dari masing-masing personil yang berperan, yang ikut terlibat dalam film Bubuhan gitu. Oke, gitu. Dari saya dulu. Boleh. Oke, kalau saya ini kesibukannya yang pertama, yang satu kita membuat
konten-konten kayak gitu untuk menghibur lah. Oke. Terus juga Karena memang konten kreator ya ceritanya ya. konten kreator lah kalau untuk di Kutai Timur Ya. aja. Terus Sekarang loh ya. Nggak tahu udah pada kemana kan. Amin. Bener ya. Semangat. Terus selain buat konten, saya juga lagi persiapkan diri untuk pertandingan barongsai. Jadi untuk porprov. Oh gitu. Porprov di bulan 11 nanti. Tapi sebelum itu nanti di bulan 10 kami tim barongsai dari Kutim cuman mewakilin Bontang. Nah, itu lagi itu bedanya tuh. Mewakilin Bontang untuk ngikutin kompetisi barongsai Piala Presiden di bulan 10. Luar biasa. Itu kegiatannya sih untuk sementara ini. Saat ini ya kesibukannya di situ ya. Kesibukannya di situ. Selain juga mungkin sudah mulai memikirkan juga untuk part 2 dari bubuhan Ya, ini betul. ya kan. Karena kalau kita lihat dari judulnya kan part 1 ya kan. Ya. Berarti next bakal ada part 2-nya gitu kan ya. Oke. Di satunya siapa Caca? Sibukannya apa aja? Dunia salon ya, luar biasa. Nur yang mau Persalonan. urusan dunia persalonan ya, boleh mampir ya. Lemak-lemak tuh. Dirimu. Sibuk apa aja nih? Selain ibu rumah tangga, langsung dijawab ya. Selain ibu rumah tangga gitu. Ya benar ya. Sekarang rumah tangga sibuknya apa nih? Saya kerja Kerja, di honorer di Dinas Pertanian. Tapi nggak ganggu ya ceritanya dengan jadwal Alhamdulillah. syuting. Untuk proses pembuatan film tadi bisa dibilang kurang lebih setahunan. ya hampir setahun. Hampir setahun. Mengumpulkan dari semua pemeran yang terlibat dalam film ini tuh itu prosesnya bisa dibilang tuh kayak pilih atau memang circle-nya teman-teman sendiri atau kayak gimana? Kok bisa ini masuk nih jadi meranin ini gitu? Nah, itu tantangan banget sih kalau menurutku. Jadi ngebuat skripnya dulu, ceritanya dulu, terus nyari pemerannya yang paling susah. Oh gitu. Jadi, karena bakal mencocokkan dengan karakter ya. Selain karakter, kita juga harus menyesuaikan mereka. Jadi kita kan sistemnya ini kita nggak bisa, maksudnya tuh nggak seperti artis ibu kota harus tanda tangan kontrak bayar kayak gitu, kita nggak kayak Sudah gitu bisa, ya. harus sudah bisa Ya. nih mainin peran ini. Jadi gitu kan. ini tantangannya di situ. Jadi mereka ini kita undang untuk bergabung, cuman ada kita kasih tahu di belakang kalau kita ini memang nggak bisa ngasih lebih. Kayak sistem bayarnya gitu Oke. kan enggak. Jadi kita yang mau bergabung ikut di film ini ayo silahkan. Dan tantangannya itu adalah on time-nya mereka, on time-nya. Jadi karena kita nggak bisa kasih mereka apa-apa, mereka kita nggak bisa datang. maksakan juga sebenarnya. Lu harus syuting jam segini misalnya. Ya. Si frame-nya siapa? Si mbaknya misalnya kamu di jam segini nanti si mbak Cacanya juga gitu kan, jadi agak susah juga waktunya. Tapi Gitu. akhirnya ketemu aja. Iya, jadi butuh Komunikasi. emosinya banget ya, emosinya tuh harus tahan lah. Sabar banget ya, pokoknya. sabar ya. Kebetulan kan juga kalau tim yang banyak kayak itu susah sekali ngatur emosi, menyesuaikan mood. Mereka lelet datangnya, kita harus kameramen harus koordinasi lagi. Iya. Koordinasi kameramen itu sibuknya kan Kan banyak melibatkan personil kan gitu. belum lagi personil dari kepolisian juga ada kesibukan lain. Jadi itu hari tidak selesai, minggu depan lanjut lagi. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi minggu depan jadi gitu. Bertanya kan, nanti tanggal segini posisi di mana Mbak Rara? Aduh lagi mau ke Balikpapan sorenya. Ayo sudah ditunggu aja datangnya. Kayaknya tertunda lagi gitu kan, sampai benar-benar bisa ketemu benar Iya betul waktunya kayak gitu. kan, Itu ya. yang tantangan terberatnya itu. Ini sebuah pertanyaan juga gitu loh. Ya. Untuk menggarap ini kan juga bisa dibilang nggak gampang juga. Selain misalnya menemukan personil tanpa ada istilahnya kayak tekan kontrak segala macam kan, waktu mereka juga di samping itu semuanya, tapi kan juga butuh biaya dong. Ya. Nah ada nggak sih ceritanya ngebiayain atau kayak gimana ini urusan Jadi biaya operasionalnya? jadi untuk pembiayaan ini kebetulan yang saya bawa ini 2 orang ini mereka inilah yang ngebantu biaya-biaya selama syuting Berarti sampai mereka ini penayangan. dari semua cerita yang ada di filmnya ini, maksudnya teman-teman itu mereka ini yang investornya ceritanya ya. Jadi kita ini sambil saling sumbangan. Jadi Oh, kalau iya. kita Kompak ya. jadi kalau kita mau Ah. syuting di grup koordinasi dulu kita bisa syuting. Adakah dana ini untuk beli minum? Jadi kayak gitu. Iya, gitu. iya. Jadi saling kalau yang ini bilangnya ada aja uangku ini nanti ikut tambahin. Aman aja gitu ya. Seperti Mbak Rara juga kayak gitu. Jadi kebetulan mereka berdua inilah yang ngebantu saya. Pokoknya wow banget lah. Luar biasa lah ya, akhirnya bisa berjalan gitu kan ya. Tapi sebenarnya untuk pembiayaan sendiri pada saat proses ini tuh lebih pembiayaannya tuh lebih kemana sih sebenarnya?
lebih ke konsumsinya Konsumsi. sih, sama saat penayangan terus pembayaran kameramen sih, kita harus bayar kameramen karena bukan dari tim kita kan. Jadi kita harus pihak lain begitu ya. lain. Cerita film Bubuhan ini tuh sebenarnya mengutip atau mengambil dari cerita apa? Apakah memang kejadian dari pengalaman salah satu personil atau mungkin pernah kalian temukan atau kayak gimana? Akhirnya kalian menggarap film, pemikiran awalnya gitu loh. Akhirnya berangkatnya dari mana akhirnya film ini gitu? Berangkatnya dari kenapa saya buat film Bubuhan ini, tujuan awalnya sih ngebuat film Bubuhan ini untuk memperkenalkan Kutai Timur. Jadi cerita awalnya film ini dia itu kita mau ngambil adegan-adegan syutingnya tuh di daerah-daerah wisata-wisata yang ada di Kutai Timur. Pokoknya daerah-daerah luar Kutai Timur lah pokoknya masih. Cuman karena terbatas kami, dananya cukup besar memang kalau kita mau harus ke sana. Jadi saya harus merubah ceritanya. Jadi berarti awal ceritanya itu mau mengambil tempat-tempat lokasi-lokasi untuk pengambilan gambar atau syuting ya, cuman karena keterbatasan dana terkendala di situ akhirnya merubah skenario-nya. Jadi skenario film Bubuhan ini kan lari lebih ke action, lebih ke cerita-cerita adegan-adegan perang kayak gitu kan. Itu yang sekarang atau yang sebelumnya? Yang sekarang. Oh, yang sekarang. Kalau yang kemarin. Oh, yang sebelumnya. Itu adegannya yang kita ubah. Yang awalnya ceritanya tentang memperkenalkan Kutai Timur, kita ubah menjadi film action, lebih ke actionnya. Jadi kita ngambilnya daerah-daerah sangat aja. Maksudnya menyambungkan dari jalan cerita filmnya dengan istilahnya kalian mau memperkenalkan Kutai Timurnya gitu loh. Itu seperti apa untuk mematchingkan gitu. Oh, jadi ini kan kita menyatukan dari tempat wisata biar dapat kita ambil di situ. Jadi kita ngambil kayak contohnya nih. Contoh yang sederhana contoh sederhananya nih. Jadi kita ada adegan penculikan. Oke. Penculikan, tapi kita ambil di daerah hutan kars. Kan lokasinya tuh serem-serem banget gitu kan. Jadi pas banget tuh kita ambil. Jadi selain kita ngambil adegannya di situ, kita bisa ngambil pemandangannya di situ. Jadi ini memperkenalkan sekalian kan. Oh gitu. Tujuannya seperti itu awalnya gitu kan ya. Cuman ya memang dananya cukup dan operasional ya. Oke. Dan ini aja sudah terbantu sama mereka, sudah luar biasa gitu kan. Nah, ini kan juga melibatkan banyak pihak gitu ya, dari kepolisian yang saya lihat tim macan ya istilahnya. Nah, akhirnya bisa melibatkan mereka semuanya itu kan juga harus ceritanya ada kenal orang dalam ya istilahnya. Nggak perlu dijelaskan gitu juga kan orang dalamnya. Maksudnya gimana akhirnya bisa melibatkan semuanya dengan mudah istilahnya. Mereka juga memahami, oh nggak apa-apa ini bentuk positif ini gitu. Jadi kemarin tuh kan kebetulan ada kenal beberapa anggota dari kepolisian, teman lah, sempat kerjasama juga ngebuat video klip. Jadi kebetulan di situ saya minta bantu. Kebetulan komandan dari tim Macan senang dengan kegiatan-kegiatan kayak gini, lebih positif lah bilangnya katanya gitu. Jadi dia mendukung penuh. Jadi kebetulan saya minta support dari beliau. Kebetulan beliau ini sudah nggak di Kutai Timur juga lagi kan, Bapak AKP Abdul Rauf. Sudah pindah. Jadi beliau ini mendukung. Jadi sempat nanya ke saya apa yang harus saya bantu. Jadi kebetulan saya hanya butuh personel kepolisian. Jadi dia kerahkanlah pasukannya kayak gitu. Jadi enaknya di situ. Jadi kita disupport dari pasukan. Ya, memang kebutuhannya itu. Ada video testimoni ya dari Bapak Bupati, Bupati, wakil, dan juga orang-orang penting lainnya, sampai dapat support yang luar biasa juga dari beberapa pihak-pihak penting juga gitu. Itu juga akhirnya kan bikin kamu dan teman-teman juga pasti seneng banget lah istilahnya gitu kan ya. Dan memang pada saat itu mereka diajak untuk nonton perilisan filmnya atau kayak gimana sehingga mereka juga akhirnya memberikan testimoni gitu. Ya, jadi saya mengundang tujuannya sih memang pengen dilihat sama petinggi-petinggi yang ada di Kutai Timur. Jadi saya undang sekali, saya minta video testimoninya. Jadi kayak gitu. Kebetulan kan mereka juga sudah sempat lihat trailernya di sosial media. Jadi mereka support sekali. Dan minta untuk dibuat, jadi permintaan dari bapak-bapak di atas lah. Karena saya lanjut lagi buat film keduanya. Jadi itu sebetulnya permintaan dari bapak-bapak di atas. Mendukung dan minta untuk dibuat lagi film selanjutnya yang lebih memperkenalkan Kutai Timur.
kayak gitu. Ada nggak yang mereka akhirnya sampaikan dan coba seperti ini akan seperti ini gimana? Banyak banget sih. Banyak banget mereka, salah satunya ya acting dari para pemerannya. Karena memang kita kan betul-betul dasarnya memang tuh nggak ada dari backgroundnya memang bukan pemain film ceritanya. Jadi mereka mintanya di situ untuk pemerannya lagi, untuk peran-perannya masing-masing pemeran lebih didalami dan lebih dikuasain. Jadi pada saat ditembak mati nggak ketawa, nggak senyum. Ya gitu. Emang ada ceritanya gitu. Ini ada sih cerita-cerita lucunya gitu pada saat pengambilan ini ya. Banyak sih pas pengambilan, dan pada saat penayangan pun luput dari bocor istilahnya ya. Koreksi kan. Kenapa ditembak senyum nih? Ada juga orang yang tembak senyumnya, ceritanya mati bisa masih bisa senyum ya. Ditikam kena kaca, sudah mati orangnya tapi kacanya belum jatuh begini kan dipegang nih. Harusnya sudah jatuh mati langsung pas semuanya. Ini masih nempel begini dipegang. Jadi itu bocornya di situ. Jadi memang ada kesalahan miss-nya karena memang kita nggak punya tim dari kameramen. Jadi kameramennya betul-betul yang untuk jeli melihat itu semuanya pada saat proses editing begitu kan ya. Jadi kameramen kita pakai satu orang aja dan dia kerja keras banget. Jadi nggak bisa juga kita minta 100% harus sempurna. Jadi minimal semampunya lah. Untuk Caca sendiri memerankan istilahnya lebih kemana karakter di film ini gitu? Komedi, lebih ke komedinya, lucu-lucunya gitu kan. Sulit nggak backgroundnya Caca sendiri kan ceritanya tadi kayak Salon tiba-tiba diajak Anto Brandon langsung main film, langsung acting ceritanya gitu kan jauh ya. Iya, kecuali pada saat di sana juga berakting ya. Iya. Gimana? Yang paling sulit itu paling sulit itu gimana? Adegan itu nyambung. Gitu. Karena nggak tahu sama sekali gitu kan harus tapi emang harus ada adegan itu di situ. Karena kan film ini selain filmnya tentang action kita kan kenakalan remaja. Kenakalan remaja juga. Oh gitu. Jadi nggak jauh-jauh dari ya barang-barang itu gitu lah. Ya. Dan itu adegannya berkali salah karena memang tidak paham. Nggak paham gitu kan ya. Itu diperankan pada saat makainya atau kayak transaksi atau apa? Transaksi dulu. Transaksi. Gimana sulitnya? Taca bilang tadi sulit itu di mananya sulit? Ya sulitnya pas kita itu harus make. Oh gitu. Sulit gitu kayak. Caranya harus buka Google dulu kan, harus YouTube dulu. Cara bikin ininya. Oh gitu. Rara sendiri memerankan mama ceritanya nih. Iya. Dari dua anak gitu kan. Ya, tapi karakter anaknya kan istilahnya tuh karakter anak yang ditonjolkan di sini yang bandel kah, atau yang memang memusingkan orang tua kah, mewakili mama-mama di luar sana juga yang mungkin kayak meresahkan ya anak-anak yang mana ceritanya gitu. Meresahkan anak-anak yang satu karakternya penjara. Yang satu ya begitu kenakalan cewek. Jadi lebih mencerminkan cerita nyatanya lah kalau Marara ini. Ibu-ibu yang aslinya lah kayak gitu kan. Kan ada kita sebagai orang tua kan sibuk gitu kan, anaknya jadi tidak terkendali. Gitu. Jadi ya mungkin seperti itulah. pesan moral yang disampaikan dari Mbak Rara sendiri sebagai ibu dari Anto dan sudah siapa tadi selain Niko sama si Nova ini adalah yang sibuk banget akhirnya kurang perhatian sama anak, akhirnya anaknya bergaulnya salah. Akhirnya setelah berteman dengan yang salah, lingkungannya akhirnya juga setelah kejadian si Nikonya kenapa, si Novanya kenapa, akhirnya baru sadar gitu. Ngerasa kayak langsung tertampar, ternyata saya salah gitu, kayak kurang perhatian. Saya harus lebih perhatian. Dan itu pesan moralnya pengen disampaikan juga sebagai ibu, ya kan harus perhatian sama anak ceritanya gitu kan ya. Untuk Caca sendiri kedepannya akan seperti apa Ca? Harapan kamu Ca? Produser. Sukses berkembang, pengennya berkembang channelnya dan dikenal lagi oleh masyarakat luas gitu kan ya. Nah saatnya Caca untuk mempromosikan channel ini Ca, dari film Bubuhan ini yang sudah rilis. Ini rilisnya kemarin baru beberapa minggu ya? 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu ya? 3 minggu yang lalu. Boleh Ca dipromosikan untuk kanal YouTube-nya? Silakan Ca. Tadi katanya kan pengen dikenal lagi masyarakat luas. Nah saatnya kamu untuk mempromosikan kanal YouTube-nya, silakan Ca. Film Bubuhan ini. Jangan lupa subbreaker gitu. Jangan lupa subbreaker. Di subscribe. Ya, buat warga Sangatta, semoga suka dengan adegan-adegan kami di channel YouTube Brandon Anto. Jangan lupa di like dan komen. Oke. Dan subbreaker.
Di subscribe ya. Terima kasih banget Susah ya yang sudah ini ya, yang sudah subscribe juga diucapkan banyak terima kasih. Tetap dong ya kritik dan saran tetap ditunggu begitu ya. Itu harapannya sih. Yang mau disampaikan apa nih sama pemirsa semuanya, sama teman-teman, mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Silakan. Oke, saya mau nyampaikan dulu untuk harapan dari kami dari tim Mewakili teman-teman semuanya toh ya. Mewakili teman-teman dari tim Brandon Anto, Bubuhan khususnya Film Bubuhan. film Bubuhan kedua nanti, harapan kami semoga pemerintah Kutai Timur, swasta-swasta atau masyarakat Kutai Timur yang mungkin ada kepentingannya atau yang tidak ada kepentingan sama kami mau memberi support lah. Support ya. Support. Support yang paling dibutuhkan di sini sebenarnya. Kok lu ngomong aja Oke. support yang paling lu Yang butuhkan. paling sebenarnya. kami butuhkan, Jujur aja. Yang paling kami butuhkan itu adalah dananya. Nggak jauh-jauh ya. Iya. Makasih banget yang sudah nonton dan ini sudah baru 3 minggu sudah ditonton berapa ribu? Sudah 3.200 lah. 3.200 ya. Silakan Sabar ditonton. jangan sedih. Di kanal itu Anto Brandon Anto. ya. Brandon Anto. Brandon Bubuhan bagian pertama itu sudah rilis. Jangan lupa ditonton dan juga di-subscribe dari kanal YouTube-nya ya. Sampai di sini Bidal, sampai jumpa ya.